Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas sesuatu hal yang memang pastinya sangat penting nih untuk kalian ketahui, terutama bagi kalian yang mempercayai masalah kesurupan. Itu kita akan membahas 3 penyebab dan cara menangani kesurupan dalam pandangan Islam. Nah, namun sebelum kami membahas satu persatu, apa saja sih penyebab dari kesurupan itu? Lalu bagaimana cara penanganannya? Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja channel Dunia Muslim bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan yang baik. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Kesurupan termasuk sebuah fenomena yang tidak banyak diketahui penyebab pastinya secara ilmiah, meski kerap dikaitkan dengan mistis sahabat. Namun apa sebenarnya sih fenomena kesurupan tersebut menurut ajaran Islam? Dikarenakan seperti kita ketahui, umat muslim sendiri terpecah, ada yang percaya dengan kesurupan dan ada juga yang tidak percaya. Lalu kembali kepada pembahasan tadi sahabat, fenomena ini sebetulnya di dalam pandangan Islam. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan pandangan pastinya. Ada yang menganggap sensasi semata, terutama jika kalian belajar masalah ilmu psikolog. Dan juga ada yang lain menganggapnya sebagai kerasukan makhluk halus, seperti jin, ifrit, dan lain sebagainya. Dalam berbagai kasus sahabat, apabila orang yang kerasukan itu memang laga-laganya aneh dari orang yang normal. Ketika kalian menyaksikan orang yang kesurupan, maka keanehan menyangkut hubungan dua alam yang memunculkan 1000 tanda tanya di benak kalian. Sehingga tidak sedikit dari umat Islam yang mencoba mencari penjelasan yang akurat terhadap fenomena kesurupan ini. Penjelasan fenomena kesurupan tidak terlepas dari perkara goib. Faktanya, salah satu bukti keimanan seseorang yaitu meyakini perkara-perkara goib sesuai dengan wahyu Allah kepada Rasulullah. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah sahabat. Awal-awal surat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Nah, ini menjadi garis bawahnya sahabat dari surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3 tersebut. Perkara gaib sahabat terdiri atas 2 macam, diantaranya gaib mutlak dan juga gaib nisbi. Untuk gaib nisbi merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah semata, makhluknya tidak mungkin mengetahuinya sahabat. Sedangkan gaib nisbi dapat diketahui sebagian makhluk saja. Alam jin dan malaikat termasuk bagian gaib nisbi, sehingga tidak salah di dalam salah satu keterangan, manusia dan juga jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yang artinya jin ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab sebagian malaikat ada yang bisa melihatnya, dan sebagian nabi dan rasul muncul dalam bentuk jelmaan menjadi manusia. Gejala orang kesurupan antara lain kesulitan membedakan kenyataan dengan imajinasi, kehilangan konsentrasi, sampai perubahan nada suara. Lalu nih, bagaimana fenomena kesurupan menurut Islam? Tidak ada satu ulama yang mengingkari jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Orang yang mengingkari hal tersebut mengklaim bahwa syariat mendustakan anggapan jin bisa masuk ke badan manusia. Ada juga yang mempunyai pemahaman bahwa kesurupan merupakan gangguan kejiwaan atau sesuatu yang menjadikan otak tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, di sisi lain, penganut paham tekstual tersebut menyetujui hal tersebut, namun juga percaya bahwa kesurupan juga disebabkan oleh jin. Pendapat tersebut berpangkal dari banyaknya fakta bahwa seseorang yang kesurupan sering melakukan hal-hal yang di luar nurul atau di luar logika sahabat. Salah satunya perbuatan atau ucapan yang bukan dari kebiasaannya. Bahkan tidak sedikit nih orang kesurupan mampu berbahasa asing atau meniru suara orang yang bahkan belum pernah bertemu. Nah, oleh karena itu sahabat, maka berikut adalah penyebab kesurupan di dalam pandangan Islam. Salah satu hadis yang menjelaskan fenomena kesurupan bisa kalian ketahui dan artinya. Sejatinya ia iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
Al-A'raf ayat 27. Dikhususkan jika pada spesifikasi yang asli yang Allah telah menciptakannya. Di dalam Fathul Bari, penjelasan hadis nomor 2311. Nah, dari keterangan tersebut, maka ada beberapa penyebab sahabat tentang masalah kesurupan ini. Yang pertama, jin menyukai manusia. Penyebab kesurupan pertama sahabat di dalam pandangan Islam. Menurut Islam, yang pertama kenapa adanya kesurupan manusia, baik pria ataupun wanita, yaitu seorang jin menyukai orang yang kesurupan agar bisa menikmati kebersamaan dengannya. Kesurupan jenis seperti ini paling mudah dibandingkan dengan yang lainnya sahabat. Nah, jadi penyebab pertama yaitu jin menyukai manusia. Nah, selanjutnya nomor 2, akibat manusia mengganggu jin. Terkadang justru manusia yang ternyata mengganggu jin ketika mengencingi atau menyirami air panas ke mereka, atau misalnya memukul tidak sengaja dan lain sebagainya. Malahan kalau zaman sekarang untuk konten saja mereka berani-berani terhadap mengganggu makhluk halus, seperti membuat konten tidak takut malam hari dan lain, menantang dan lain sebagainya. Manusia yang melakukan perbuatan tersebut bisa kesurupan karena banyak jin yang terbunuh juga. Nah, selanjutnya nomor 3 nih, penyebabnya jin hanya main-main. Terkadang jin hanya main-main sahabat, seperti menirukan gaya preman di kalangan manusia ketika mengganggu orang yang ada di jalan. Nah, selanjutnya, apabila kalian nih melihat atau mungkin saudara kalian kemasukan jin, maka untuk metode pengobatannya ada beberapa sahabat. Kita bahas 2 yang memang ada dalam pandangan Islam. Yang pertama, ruqyah syar'i. Untuk yang pertama, pengobatan adalah ruqyah sahabat. Menyembuhkan orang kesurupan bisa kalian lakukan dengan cara yang memang sebetulnya sederhana sahabat, yaitu dengan melakukan ruqyah. Melakukan ruqyah banyak doa. Ada beberapa doa khusus sahabat. Salah satunya praktek ruqyah untuk umum nih. Yang pertama, kumandangkan azan di telinga orang yang kesurupan sebanyak 3 sampai 7 kali. Selanjutnya membacakan Al-Fatihah sebanyak 3 sampai 7 kali. Lalu membacakan surat Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ayat 15 dan juga surah Al-Hasyr. Nah, apabila supaya tidak lagi kesurupan, maka tiap harinya kalian bisa mendawamkan surat Al-Mulk atau Tabarok sahabat. Dikarenakan banyak fadilah dari surat Al-Mulk tersebut agar bisa menjaga manusia dari gangguan jin dan juga syaitan. Nah, ini merupakan ruqyah syar'iyah sahabat. Ruqyah yang memang banyak jumhur ulama yang memperbolehkan untuk mengobati orang yang terkena syarab atau kalau bahasa istilah kitanya kesurupan. Selanjutnya nomor 2, dengan metode ilmu hikmah. Walaupun masalah ilmu hikmah ini ada perbedaan sahabat, ada yang percaya atau ada yang tidak. Namun bagi kalangan Nahdlatul Ulama di mana ada pan hikmah, di sana mereka belajar seperti kitabnya Asrarul Hikmah, kitab Syifaul Anbiya dan lain sebagainya. Biasanya santri nih ketika ada orang kesurupan mereka akan membuat rajah, aurod dan juga yang lainnya. Yang penting ritual sesuai dengan kitab yang mereka aji sahabat. Menurut kami keduanya menjadi metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik misalnya kalian mengobati orang yang kesurupan dengan ruqyah bagus, atau dengan metode ilmu hikmah juga bagus. Dikarenakan intinya tetap meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang kesurupan bisa sembuh. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.